Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Rohaini dari kelas Penjas 5B, nomor NIM 1804917 dengan nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, dalam pengembangan kebugaran, yang kedua, dalam pengembangan keterampilan, yang ketiga, dalam pengembangan emosi, yang keempat, dalam pengembangan mental intelektual, dan yang kelima, dalam pengembangan moral dan afektif. Yang pertama yaitu ada pengembangan kebugaran. Nah, pengembangan kebugaran di sini yaitu dibagi menjadi dua aspek. Nah, aspek yang pertama yaitu aspek kesehatan atau physical fitness, dan yang kedua yaitu ada aspek tampilan diri atau motorik fitness. Nah, dalam aspek kesehatan di sini atau physical fitness di sini yaitu meliputi tentang kekuatan ototnya, daya tahan aerobiknya, dan fleksibilitasnya. Nah, sedangkan aspek tampilan diri atau motorik fitness di sini yaitu meliputi tentang kecepatan, koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan itu. Nah, maka dari itu pengembangan kebugaran di sini sangat berkaitan atau sangat berhubungan dengan kesehatan. Nah, baik kesehatan dalam fisiknya maupun dalam mentalnya. Nah, selain itu juga dalam kebugaran jasmani di sini berkaitan juga dengan aspek psikomotornya, aspek kognitifnya, dan aspek afektifnya. Nah, dalam aspek psikomotor di sini yaitu meliputi tentang kemampuan fisiknya atau berbagai koordinasi antara otot dan sarafnya. Dan yang kedua yaitu aspek kognitif. Nah, aspek kognitif di sini yaitu meliputi tentang pengetahuan dan berbagai macam kemampuan hingga intelektual si anak itu baik. Dan yang ketiga yaitu aspek afektifnya, di mana menyangkut soal nilai yang dapat memiliki sikap, minat, dan keterampilan sosial si anak itu dapat meningkat dengan baik. Dan yang kedua yaitu tentang pengembangan keterampilan. Nah, dalam pengembangan keterampilan ini pasti keterampilan gerak setiap usia itu pasti berbeda-beda. Nah, karena pasti diikuti oleh berbagai aspek gerak yang terjadinya gitu. Nah, untuk bisa mengembangkan keterampilan di sini kita bisa memulainya dengan menguasai keterampilan dasarnya terlebih dahulu gitu. Nah, keterampilan gerak dasar itu bisa dilakukan dengan beberapa aspek gitu. Bisa dari yang pertama keterampilan gerak lokomotor, yang kedua keterampilan gerak non lokomotor, dan yang ketiga keterampilan gerak manipulatif. Nah, keterampilan gerak lokomotor di sini yaitu keterampilan gerak yang dilakukan dalam posisi tubuh yang berpindah. Nah, contohnya itu seperti berlari, melompat, berjalan gitu. Nah, itu bisa dilakukan untuk keterampilan dasarnya gitu. Nah, yang kedua juga bisa dilakukan dengan keterampilan gerak non lokomotor atau gerakan yang tidak berpindah tempat gitu. Seperti contoh kita melakukan gerakan keseimbangan pesawat terbang. Nah, kan itu otomatis kita memposisikan tubuh agar tetap seimbang. Nah, selain itu juga kita bisa melakukannya dengan melakukan gerakan jinjit atau memutar, atau bisa juga dengan jongkok. Nah, dan yang ketiga yaitu ada keterampilan gerak manipulatif. Nah, keterampilan gerak manipulatif di sini yaitu banyak diikuti oleh gerakan-gerakan otot besar gitu. Nah, contohnya itu seperti gerak melempar bola kasti. Nah, otomatis kan untuk melempar bola kasti itu bukan hanya tangan, tetapi kaki juga ikut berfungsi gitu. Bukan hanya satu anggota badan yang melakukannya, tetapi ada beberapa anggota badan yang harus dilakukan juga gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan gerak tersebut. Yang pertama itu yaitu dalam kesempatan untuk berlatih. Nah,
apabila kesempatan untuk berlatih itu banyak, maka otomatis dalam pengembangan keterampilan juga akan baik gitu. Dan sebaliknya, apabila kesempatan untuk berlatihnya itu sedikit, maka pengembangan keterampilannya juga tidak akan maksimal. Nah, terus ada juga yang kedua, yaitu dorongan semangat. Nah, kenapa dorongan semangat menjadi pengaruh? Karena apabila kita sendiri tidak mempunyai semangat, otomatis kita pun tidak akan bisa mengembangkan keterampilan yang kita punya gitu. Nah, selain itu juga dorongan semangat dari luar pun sangat berpengaruh, contohnya dari orang tua gitu. Nah, dan yang ketiga yaitu tentang pengajaran. Nah, apabila pengajarannya itu mudah dipahami, otomatis kita pun dalam melakukannya akan mudah gitu. Sebaliknya, apabila dalam pengajarannya itu sulit, otomatis kita pun dalam mempelajarinya itu akan sulit untuk memahami. Dan yang ketiga yaitu pengembangan sosial emosional. Nah, pengembangan sosial emosional di sini juga sangat berhubungan atau sangat penting gitu. Karena untuk memudahkan dan untuk mendapatkan gairah belajar si anak itu gitu, dan untuk mendapatkan motivasi belajar yang baik untuk si anak tersebut. Nah, selain itu juga untuk mengembangkan atau untuk agar si anak itu bisa berinteraksi dengan yang lainnya, berinteraksi guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Nah, selain itu juga ada beberapa aspek yang berkaitan dengan pengembangan sosial emosional di sini, yaitu yang pertama perasaan positif. Nah, perasaan positif di sini apabila kita sudah merasakan hal itu bermanfaat, otomatis kita pun akan lebih mudah atau kita pun akan lebih cepat untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang akan kita dapatkan gitu. Nah, selain itu juga yaitu dalam pengalaman kesuksesan gitu. Nah, maksudnya pengalaman kesuksesan di sini itu apabila kita sudah pernah merasakan sukses atau sudah pernah merasakan berhasil dalam suatu kegiatan atau dalam suatu prestasi, nah otomatis kita pun tidak akan sulit gitu untuk mengembangkannya dan untuk tidak terlalu insecure gitu dalam pembelajaran atau dalam pengetahuan atau dalam keterampilan yang kita punya. Nah, selain itu juga yang ketiga yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, peningkatan rasa percaya diri juga sangat berpengaruh gitu. Apabila kita sudah percaya diri dan sudah pede dengan keterampilan atau kemampuan yang kita punya, otomatis kita pun akan mudah untuk melanjutkannya. Nah, selain itu juga ada beberapa nilai-nilai dalam pendidikan jasmani gitu, seperti gotong royong, toleransi, sikap sportif. Nah, itu pun bisa dikembangkan dalam pengembangan sosial emosional di sini. Nah, kita bersikap gotong royong itu bukan hanya dalam satu kelompok, tapi kita pun harus bisa melakukan gotong royong ini dengan sesama atau dengan yang lainnya gitu. Nah, selain itu juga sikap toleransi di sini kita juga bisa menghargai teman kita ataupun siapa yang mempunyai keluh kesah ataupun yang lainnya. Nah, kita itu harus bisa saling bertoleransi gitu antara satu dengan yang lainnya. Dan sikap sportif di sini juga kita harus bisa sportif gitu. Apabila kita kalah dalam pertandingan, otomatis kita pun harus bisa sportif, tidak melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh kita. Dan yang keempat yaitu pengembangan mental intelektual. Nah, pengembangan mental intelektual di sini yaitu adanya hubungan kejiwaan kognitif dengan akal siswa gitu, yang dapat menentukan mental tersebut gitu. Contohnya seperti misalkan ada seorang siswa yang melakukan pertandingan atau sedang melakukan main bola gitu dengan lawannya. Nah, apabila si siswa itu mempunyai mentalnya yang rendah, otomatis siswa itu tidak akan bisa mengalahkan lawannya. Karena apa? Karena si siswa itu mempunyai mentalnya yang sangat rendah dan tidak mempunyai rasa percaya diri ataupun kemampuannya gitu. Nah, maka dari itu pengembangan mental intelektual ini
harus kita berikan atau harus kita asah gitu dengan cara mempelajari ketangkasan atau keterampilan dalam berbagai aspek gitu. Dalam berbagai aspek di sini yaitu aspek penguasaan, pengetahuan, serta kemampuan gitu, agar intelektualnya itu baik gitu. Nah, apabila intelektualnya sudah baik, otomatis siswa ataupun yang lain bisa melakukan pertandingan ataupun yang lainnya dengan mempunyai strategi-strategi yang telah ia punyai atau yang telah ia pahami gitu. Maka si orang itu tuh tidak akan kesusahan dalam melakukan pertandingan ataupun melakukan kegiatan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengembangan moral afektif. Nah, dalam pengembangan moral afektif di sini yaitu sebagai penunjang perkembangan kemampuan kognitif seseorang itu. Nah, dalam pengembangan moral afektif di sini yaitu harus bertujuan gitu untuk meningkatkan kualitas sikap si anak itu melalui permainan yang bisa mengedukasi gitu kepada si anak yang mempunyai manfaat gitu meskipun dalam bentuk permainan gitu. Nah, selain itu juga dalam mengembangkan permainan itu harus dapat pelajaran yang baik gitu agar mendapatkan ilmu yang berkembang gitu. Selain itu juga dalam perkembangan ilmu moral afektif di sini dapat membuat atau membentuk karakter atau watak si anak itu menjadi lebih baik gitu atau dapat berguna bagi orang lain. Nah, selain itu juga harus bisa menumbuhkan sikap kepedulian sosialnya selain dalam memahami ilmu yang telah diberikan dari guru ataupun yang lainnya. Nah, selain itu juga ada beberapa nilai-nilai olahraga yang harus diterapkan gitu dalam pendidikan jasmani ini. Yang pertama yaitu sikap jujur dan dapat dipercaya. Kenapa sikap ini harus diketahui? Karena apa? Apabila kita tidak jujur atau tidak dapat dipercaya, maka otomatis dalam permainan atau dalam pertandingan yang akan dilakukan pun tidak akan sebaik apabila seorang itu jujur atau dapat dipercaya gitu. Nah, selain itu juga harus berlaku hormat atau respect gitu, meskipun kita sesama siswa atau siswa dengan guru, kita pun harus bisa respect gitu, harus bisa tahu mana yang harus lebih sopan dan mana yang sebaya gitu. Nah, selain itu juga yang ketiga mempunyai sikap tanggung jawab. Nah, apabila kita sudah mempunyai sikap tanggung jawab dalam diri kita, maka otomatis mau ada tugas atau apapun kita akan melakukannya gitu karena kita mempunyai kewajiban. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang kepedulian. Nah, selain guru dengan siswa dengan siswa pun harus saling peduli gitu. Apabila teman kita mengalami musibah ataupun kesulitan, otomatis kita pun harus saling peduli, harus saling tolong menolong gitu. Yang selanjutnya yaitu harus bersikap adil. Nah, ini tuh bisa terjadi kepada guru. Nah, si guru itu jangan menganak emaskan seseorang gitu, tetapi si guru itu harus bisa adil dengan murid-murid yang lainnya gitu, agar si murid pun tidak akan merasa canggung apabila si gurunya bisa bersikap adil dengan semua siswa. Dan yang terakhir yaitu harus menerapkan kedamaian. Nah, kedamaian di sini juga bukan hanya siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Nah, kedamaian ini juga harus dilatih ataupun harus ditumbuhkan dalam guru ataupun dalam siswa gitu. Karena apabila dari diri kita sudah mempunyai rasa damai, otomatis kita pun akan lebih percaya diri gitu untuk melakukan hal-hal yang akan kita lakukan, maupun dalam guru. Apabila gurunya mempunyai sikap damai, maka dalam mengajar pun guru tidak akan kesulitan atau tidak mempunyai hambatan-hambatan.